Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amarul Fajri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jember. Pada hari ini akan melaksanakan coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, Bapak Anton Budiono. Beliau mengampu mata pelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Pak Anton, silakan. Iya, selamat pagi Bapak. Pagi Pak Iya. Anton. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah hari ini sehat Bapak, tentunya sehat dan pikiran kita juga fresh dengan melihat Bapak Amarul yang segar bugar hari ini. Apalagi sekarang kita lagi berpuasa, Pak ya. Iya, mengurangi puasa. semangat kita pada pagi hari ini. Tetap berpuasa. Pak Amarul juga puasa kan? Puasa. Puasa, tetap alhamdulillah. Gini Pak Anton, Ya. perkenalkan Pak Anton dulu ini. Tuh. Oh iya. Nama saya Bapak Anton Budiono. Saya mengampu mata pelajaran matematika di SMK PGRI 5 Jember dan saya mengajar kelas 1 dan kelas 3. Oke, Pak Anton Budiono, ini Ya. kita akan melaksanakan percakapan tentang coaching supervisi akademik. Begitu. Dan kita akan melaksanakan observasinya besok pada hari Kamis ya Pak ya. Besok tanggal Besok tanggal 31. 30 hari Besok Kamis 30, oh iya 30 Maret ya. 2023. Baik, Pak Anton, tentang ini besok ini kelas berapa yang akan kita observasi? Besok saya ngajar di kelas 12 TBSM 1 Pak. 12 TBSM Iya. 1 ya Pak. Untuk materinya Saya besok rencananya itu kemarin karena permutasi sudah, besok ngajarnya materi kombinasi untuk kelas 12 TBSM 1. 12 TBSM 1. Iya. Kemudian untuk tujuan belajarannya apa itu Pak? Nanti kalau kombinasi sendiri nanti akan ada perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi anak-anak bisa membedakan penggunaan rumus untuk permutasi dan kombinasi. Jadi ada dua rumus di sana, permutasi sendiri, kombinasi sendiri. Mana sih yang digunakan untuk soal-soal yang kita buat menggunakan permutasi atau kombinasi? Soalnya kalau permutasi itu ada memperhatikan urutan, tapi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi biar anak-anak lebih jeli nantinya. Gitu ya Pak. Iya. Kalau kita tahu 3 TBSM ini kan jurusan teknik sepeda motor Pak Iya, ya. Pak, Kita TBSM. tahu anak-anak dengan karakternya yang cowok semua. Cowok semua dan bermacam-macam karakter karena di sana saya juga wali kelas Pak di kelas 12 TBSM 1. Jadi dari 41 siswa yang berada di sana itu karakternya masing-masing berbeda Pak. Dari karakternya satu kelas dengan hampir 40 siswa ya Pak ya. Hampir 40 siswa. 40 siswa cowok semua dengan karakter Iya. seperti itu. Pak Anton, hambatannya apa ini selama ini Pak Anton? Ketika panjenengan mengajar matematika di kelas 3 TBSM. Iya. Ini pelajaran matematika untuk kelas saya ini kelas yang super ya Pak ya. Anak-anak dengan karakter berbeda ya. Dimana untuk matematika sendiri anak-anak ketika mengetahui matematika itu udah males Pak. Sudah dengar pelajaran matematika itu langsung Udah down kayaknya ya, udah down. Emang kalau matematika kan berhubungan dengan perhitungan Pak. Betul, itu. Anak-anak cowok di kelas saya tidak dipungkiri untuk perhitungannya itu secara garis besarnya. Kita ambil garis besarnya Pak ya. Emang ada yang pintar ya Pak, tapi garis besarnya sendiri mayoritas dari kelas saya itu untuk mengikuti matematika, untuk kepintaran mereka menghitung ada yang kayaknya di bawah rata-rata juga Pak. oh begitu ya Pak. Karena emang anak-anak kalau membahas matematika, membaca soal sendiri, apalagi untuk kombinasi permutasi soalnya kan agak banyak tuh. Literasinya mereka udah males Pak. Jadi membaca soal yang begitu banyak, apalagi butuh pemikiran anak-anak. Jadi kayak, waduh, kerjakan nggak. Jadi salah satu hambatannya dari minimnya literasi ketika Minimnya membaca literasi, soal. iya Bapak. Kalau untuk ketika kegiatan pembelajaran itu semangatnya tetap Pak ya. Semangatnya tetap apalagi Pak, ini masih bahas matematika ya. Tapi kalau pelajaran lain Pak, itu mau artikan kalau pelajaran lain yang berhubungan dengan kejuruan keahliannya sendiri, itu mereka semangatnya luar biasa ini. Ada apa dengan pembelajaran saya? Kok matematikanya kok begitu mendengar matematika mereka
diem seperti mendengarkan saya, apakah kurang interaktif atau gimana gitu. Oh, berarti Pak Anton menemukan sebuah fenomena ketika anak-anak ini pelajarannya produktif, Iya. nanti di produktif sudah motor ini anak semangat gitu. Semangatnya Tapi sangat kalau luar sudah biasa. dengan matematika, Iya, anak-anak nggak tahu kenapa kalau mendengar matematika udah kayaknya pusing terlebih dahulu, belum dikasih soal ya. Emang kalau pelajaran matematika berhubungan dengan soal-soal itu ya. berarti dengar matematika aja sudah begitu ya Pak. Iya, benar-benar. Tapi di sisi lain ini apa sih yang menjadi kekuatannya anak-anak ini yang pada waktu Pak Anton mengajar matematika di samping hambatan itu positifnya di situ? Kalau positifnya, saya beda dengan guru-guru yang lain mungkin ya Pak. Untuk matematika kalau anak yang kurang bisa, itu saya suruh untuk kalau pembelajar saya kurang mengerti, saya suruh untuk belajar ke temennya yang bisa Pak. Karena dari situ mereka akan menjalin keakraban dan ilmu-ilmu dari teman bisa saling tercover nantinya. Jadi anak-anak bukan hanya pintar melalui gurunya, tapi nanti bisa pintar melalui antar temannya Pak. Iya, berarti ini teman-teman anak-anak berkolaborasi dengan teman-temannya Iya. gitu, karena dengan komunikasi dengan rekannya, dengan apa itu namanya Pak? Satu kelas ya. Satu kelas, berarti satu frekuensi Oh iya, satu frekuensi. bahasa milenial, satu frekuensi. Sefrekuensi ya Pak ya. Begitu. Kemudian untuk mencapai tujuan yang Pak Anton tadi tetapkan di materi itu tadi, apa ini Pak yang akan dikembangkan? Saya itu berencana pengennya sih nanti kalau setiap pembelajaran matematika melakukan pendekatan secara aktif Pak. Soalnya gini, antara satu siswa dengan siswa yang lain itu mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda. Jadi saya bisa mengetahui anak ini pintarnya seberapa. Jadi pendekatannya dari antar siswa itu berbeda Pak. Soalnya apa? Kalau kita anak pintar mungkin hanya kita dekati biasa, tapi kalau kurang bisa, kurang mengerti tentang pelajaran, pasti kita harus selalu mendekati dia supaya nantinya lebih semangat lagi dalam pembelajaran matematika. Berarti Pak Anton ini akan melaksanakan diagnosa awal, Diagnosa akan memetakan. Oh iya, memetakan. Ini anak-anak dengan kemampuan segini, kemudian kemampuan segini. Berarti Pak Anton ini kan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensi. Oh itu ya Pak. Iya, itu namanya itu diagnosa awalnya. Kalau seumpama gitu Pak, ketika pembelajaran kan anak-anak ketika matematika pelajaran saya di kelas ya Pak, itu ada jam-jam siang Pak ya. Itu setelah praktek di lapangan kemudian masuk ke kelas saya, apalagi setelah olahraga masuk ke kelas saya pengennya nanti ketika pembelajaran melakukan ice breaking kayaknya supaya mereka fresh lagi. Soalnya kalau pembelajaran matematika untuk siang hari itu anak-anak udah ngantuk gitu Pak. Jelas itu. Iya. Apalagi sudah siang, lapar, kemudian puasa, tambah lagi dengar lagi pelajaran matematika. Udah puasa, kemudian ada pelajaran produktif di lapangan mereka udah kayaknya udah maksimal, kemudian pelajaran matematika siangnya kayaknya udah capek. Perlu kayaknya ice breaking supaya mengembalikan semangat belajar. Menarik sekali Pak Anton Budiana. Tadi ada dua poin yang saya catat. Yang pertama sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensi, tentunya besok akan melaksanakan diagnosa awal untuk memetakan anak-anak. Kemudian ketika ini sudah terpetakan komposisi anak-anak dengan level yang ada yang medium, ada yang low dan lain sebagainya, tentu pembelajarannya bagaimana Pak Anton, akan disamaratakan atau bagaimana? Nanti pertama kali memang kita samaratakan untuk membedakan itu Pak, untuk mengetahui yang mana yang tingkat kecerdasan anak-anak. Tetapi nanti ketika ada soal, saya akan melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada mereka yang kurang mengerti Pak. Itu betul sekali Pak. Berarti itu memang ada diferensi konten, proses sama diferensi produk. Cocok, Pak Anton sudah melaksanakan. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya garis bawahi, Pak Anton juga akan melaksanakan ice breaking ketika anak semangatnya menurun ya Pak. Iya. Betul, berarti strategi-strateginya itu tadi ya Pak, bisa diulangi lagi strategi yang akan dilaksanakan untuk dua hal tersebut. Iya, jadi nanti kita melakukan pendekatan, kemudian pendekatan secara intensif kepada mereka-mereka yang emang butuh pendekatan lebih, dan yang kedua emang kita harus melakukan ice breaking supaya mengembalikan semangatnya Pak. Betul sekali, setuju. Pak Anton, ini besok kita akan berjumpa di observasi kelas. Di kelas saya? Iya, besok 12 DBSM 1 kita sepakati nanti yang akan saya observer yaitu tentang ini tadi,
pendekatan yang pertama diagnosis awal, kemudian pendekatan untuk pembelajaran, kemudian strategi yang Pak Anton akan lakukan tadi sudah berkomitmen akan melaksanakan ice breaking dan lain sebagainya. Oke, siap. Untuk observasi bisu. Pak Anton, sebelum diakhiri ini proses percakapan ini, apa yang Pak Anton rasakan setelah kita melakukan proses percakapan ini? Iya, tapi kalau seperti ini ya Pak, kalau ada percakapan antara guru dengan guru gitu, jadi kita tidak hanya berpikir sendiri, oh ternyata ada guru yang memang harus pengen dikasih motivasi yang lebih supaya nanti pembelajaran yang kita kasih ke siswa lebih bervariasi lagi, dan nantinya setelah curhat seperti ini kan lebih plong lagi Pak. Nggak ada yang ganjil di hati. Iya, jadi kita kadang-kala kan kita kalau nggak ada yang teman curhat seperti ini, kita mau ngobrol sama siapa, takutnya kan nggak ada teman ngobrol yang mau mendengarkan. Kalau ada seperti ini, mengetahui sisi dibalik kita ngajar di kelas, lebih enak apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, sehingga nanti akan memaksimalkan pembelajaran di kelas. Baik, menarik sekali Pak Anton. Pak Anton, sebelum strategi yang Pak Anton laksanakan besok, Iya. dengan beberapa tadi karena anak-anak semangatnya kurang jam siang, Pak Anton besok akan melaksanakan speaking dan lain sebagainya. Sebelum melaksanakan itu, kalau ada angka 1 sampai 10, Iya. itu Pak Anton posisi berapa selama ini menurut Pak Anton? Apa ngajarnya ini sudah posisi berapa sih sebagai seorang guru? Ini yang paling sulit. Emang menilai diri sendiri itu emang Lebih sulit ya? Lebih sulit daripada kita menilai orang lain. Iya, tapi itu penting Pak untuk mengukur kemampuan kita. Kalau saya nilai sendiri emang gimana ya Pak? Tapi kalau Pak Amal kan bisa saya ngajarnya seperti apa, dapat poin berapa gitu. Tapi kalau saya menilai sendiri, kerendahan nanti dikira low profile, ketinggian dikira nanti gue sombong. Tapi jujur ini Pak, jujur dari Pak Anton sendiri dengan mengevaluasi yang sudah dilaksanakan Pak Anton selama ini mengajar di KTPSM 1, dari angka 1 sampai 10, Pak Anton sudah memposisikan dirinya di angka berapa? Saya kalau selama jadi guru, selama ini saya membandingkan, mungkin emang secara pribadi membandingkan untuk dengan guru yang lain emang belum sempurna Pak. Cuma untuk nilai sendiri saya, kalau lihat di video YouTube saya, mungkin Bapak Amal akan tahu nanti ya, itu pembelajaran secara live itu di kelas itu mungkin nilai saya ada 8 Pak. Saya 8. Iya. Kemudian dengan akan melaksanakan strategi tadi, akan melaksanakan ice breaking, Iya, kemudian sebelum pendekatan. pelajaran akan ada diagnosa awal untuk memetakan anak-anak itu. Harapannya ke depan Pak Anton Budiana di posisi berapa? Pengennya Pak, kalau orang ya manusia tidak ada yang sempurna, tapi ya pengennya tuh di angka 9 koma itu kayaknya lebih bagus lagi, karena emang apa, ilmu kita juga diperlukan oleh siswa, kita ngajar pun itu akan jadi maksimal apabila kita udah melakukan pendekatan-pendekatan yang maksimal juga. Berarti komitmennya pengen di angka 10 ya Pak Anton? Harapannya 10 Pak. Yang terakhir Pak Anton, Iya. komitmennya Pak Anton sebagai guru. Setelah hari ini kita melaksanakan proses percakapan, kemudian memunculkan strategi-strategi Pak Anton untuk besok pada pembelajaran, itu komitmennya seperti apa, menjadi guru seperti apa besok? Komitmen saya itu menjadi guru yang dekat dengan siswa, mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa, sehingga bisa memaksimalkan potensi ilmu yang saya dapat lebih maksimal diterima sama siswa. Ya, itu berarti pembelajaran yaitu dengan memenuhi kebutuhan murid Pak. Oke, siap. Saya tidak sabar Pak Anton untuk besok melaksanakan observasi di kelasnya Pak Anton. Iya, ini sekarang apa besok? Langsung besok aja. Jadi sekarang ini kita percakapan praobservasi. Iya. Besok kita melaksanakan observasi, dan nanti yang terakhir kita pasca observasi akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek gitu. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Pak Anton. Iya, sama-sama Bapak. Apa yang Pak Anton sudah munculkan tadi, bukan saya yang memunculkan strateginya, tapi kan Pak Anton sendiri dari hambatan yang dialami oleh Pak Anton kemudian memunculkan sendiri. Pak
Pak Anton dengan potensi anak-anak, potensi Pak Anton sebagai guru dengan strategi-strategi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan sekali lagi saya tidak sabar menunggu observasi besok pagi. Sekali lagi terima kasih Pak Anton. Terima kasih sama-sama Bapak. Kita sebagai guru harus selalu bergerak dan menggerakkan. Amin. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin, ini 2 jadi 1, 2. Pilih 3 orang untuk mengikuti lomba. Ya, berarti kita baca tentang kombinasi.